Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya. Saya bersuka cita ada di tempat ini. Ya, pujiannya luar biasa. Terima kasih ya tim musik WL Singer ya. Kami yang sudah usia di kepala 5 Pak ya. Luar biasa. Saya yakin ibu-ibu yang sudah kepala 5 ke atas sukacita ya. Nggak ada yang kesel, nggak ada yang pegel ya. Puji Tuhan. Oke ya. Baik, sebelum saya sampaikan firman Allah, yang pertama saya terima kasih buat gembala sidang tempat ini. Ya, saya kaget waktu pertama. Pak Daud, ayo ke tempat kami, layani. Waduh. Terus terang saya belum pernah ke Wonogiri. Ya baru kali. Dan datang ke tempat tadi malam jam 1 jam 2 kalau nggak salah. Yang nyetir terus terang istri saya. Saya kecapean. Iya. Gelap semua, saya bilang, Pak Martis kok gelap bener ini. Katanya lampu mati, ya sudahlah kita nikmati saudara ya. Karena terus terang rencana berangkat siang ternyata berangkatnya malam. Ada saja urusan tapi bersyukur Tuhan pelihara, Tuhan sertai tiba di tempat ini ya. Saya terima kasih juga semua sidang jemaat ini bisa menerima saya, memberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Juga salam kenal. Saya memperkenalkan diri ya, nama saya Daud. Nah ini istri saya, coba berdiri ya, Maria, Maria Daud, ya. Nah itu yang pojok sendiri ini anak saya nih, namanya Angelia, ya. Saya punya anak cuma 1, cewek. Jadi biasanya anak tunggal itu manja ya, pasti manja pol, ya. Jadi nah itu sebelahnya yang tengah ini adalah tantenya, adik dari istri saya, ya. Nah ini, ya. Namanya Emi, ya saudara. Nah ini, jadi saya kesini berempat, ya. Saya bersyukur juga bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Amin, ya. Puji Tuhan. Kalau ke Surabaya mampir tempat saya, ya. Ayo mampir. Juga di tempat kami ada PPA, pengembangan anak, ya. Saudara mampir ya. Tanya aja gereja Trosobo GPPS itu udah tahu, ya saudara. Dekat Bungurasi, ya dekat Bungurasi. Saya di situ. Awalnya saya nggak mau jadi pendeta. Papa mama saya memang pendeta, tapi saya nggak mau. Tapi Tuhan tuh punya rencana lain, ya sehingga saya bisa jadi pendeta. Ya itu karena anugerah. Nah ini saya ada teman saya juga datang dari Surabaya. Namanya Pak Philip sama pastor saya lupa. Ya. Pak Richard ya. Ini kami dari Surabaya. Tadi WA-WAan. Oke, silakan mampir ya. Beliau ini juga hamba Tuhan dari GBI Rock. Ya. Saudara, nah itu. Baik ya. Tadi kita sudah banyak memuji, tiba saatnya kita dengarkan firman Allah ya. Bisa slide-nya dibuka? Semua aja ya, semua. Tadi juga saya agak perbaiki dikit karena warnanya terlalu gelap. Bisa? Nah, sekarang kita baca temanya dulu ini. Ya. Lukas 2 ayat 14. Bisa ya? Yang belakang masih bisa lihat? Mungkin yang punya Alkitab dibuka, HP-nya ada Alkitab dibuka. Kita buka ini dulu. Tema sebagai dasar tema kita. Lukas 2 ayat 14. Sudah dapat? Oke, bisa ya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah dari tema ini saudara yang dikasih Tuhan, muncul temanya yang di atas. Apa? Natal membawa, amin. Ada yang hadir gak damai? Mungkin yang senyum-senyum ini gak damai nih kayaknya. Ya, tapi bersyukur enggak ya, semua damai ya. Enggak ada yang benci ya satu dengan yang lain.
Nah, saya berdoa tahun ini Natal di tempat ini betul-betul kita hidup dalam ketika kita hidup dalam kedamaian kita bisa membawa betul enggak? Loh, bagaimana kita bisa membawa damai hidup kita enggak Loh, benar enggak? Ayo, mau enggak ibu-ibu? Amin, amin ibu-ibu. Ya, mau ya bawa damai ya. Tapi ya kita harus ngalami dulu. Iya, sehingga kalau hidup kita ngalami damai, nah damai ini kita bisa bawa nih loh. Orang kan senang, benar enggak? Ayo, biasanya datang wajah cemberut atau wajah gimana? Ada gambaran wajah kates, ada wajah satu, wajah apa itu? Loh, benar ya? Nah, saudara, ini harus ada dalam hidup kita. Ya, jadi betul apa yang dikatakan Lukas 2:14 bahwa Natal itu membawa Mengapa kita harus membawa damai? Oh, nggak bisa dibuka ya. Coba baca Yesaya 9 ayat 5. Ada yang bisa mewakili kaum muda? Yang saya bisa dibantu ya? Yesaya 5 ayat Yesaya 9 ayat 5. Ya. Terima kasih multimedia. Sekarang bisa keluar. Nah. Oke. Itu, ya. Dikatakan Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan apa di situ? Sebab apa? Telah lahir ada satu orang saja yang kapan nih keras suaranya bisa baca. Ada kaum muda? Oh, enggak ada. Nah, mari Pak Philip, terima kasih Pak Philip. Satunya Pak, itu ejaan yang lain, naik, yang 5, yang 6. Yang 6. Ya. Beda ayatnya. Iya, sebab seorang anak telah lahir untuk terus. Iya. 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 Terima kasih Pak. Saudara, siapa yang lahir ini? Raja Amin. Yang lahir siapa? Makanya yang lahir Raja Damai kita harus punya sehingga kita bisa membawa Oh, yang lahir damai, kita nggak ada damai, rugi nggak? Rugi ya, rugi. Ini yang lahir ini, saat ini kita sedang memperingati kelahirannya. Siapa? Raja Damai. Amin. Amin. Nah, saya bisa lihat nggak ada lagi muka yang cemberut, wajahnya semewe. Apa Pak bahasa Jawa? Maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa. Semringah. Oh iya, semringah. Puji Tuhan, saya punya kata ini, semringah. Ya Budi ya, semringah. Ya, amin. Gitu, itulah anak Tuhan, karena yang lahir adalah Raja Nah, amin. Itu kenapa kita harus membawa damai, karena yang lahir itu Raja Damai. Oke? Nah, sekarang alasan yang kedua, Matius 5 ayat 9. Ini. Dikatakan, berbahagialah orang yang karena mereka akan disebut. Maaf kalau saya mau tanya, Bapak Ibu semua yang hadir anak-anak Allah bukan? Amin, ayo. Masa anak lain? Enggak kan? Anak Allah ya. Nah, karena anak Allah yang dibawa apa ini? Nah, kalau yang membawa kebencian anaknya siapa? Sudah tahu sendiri ya. Mulai saat ini yang kita bawa apa? Damai, karena saya anak
Ketika saya bisa membawa damai karena saya anak Allah, makanya saya disebut berbahagia. Enak hidupnya, suka meskipun nggak punya Lo bener nggak ya Bu? Pernah ngalami nggak punya uang? Saya pun begini ngalami, nggak pernah pegang uang kita, aduh Tuhan. Tapi hati dah, bener nggak? Nggak sumpek ya, betul bahasa Jawa sumpek ya, sumpek. Oke, ya, amin. Oke, siap, bawa damai. Karena kita adalah anak-anak sebab yang lahir adalah Raja Puji Tuhan. Dari sini sudah paham semua? Ya, kan ini tema Natal ini. Makanya Pak Gembala disi tanya, Pak temanya apa? Waduh, saya Pak sebentar Pak saya nih. Ya, Tuhan kasih ini ya, bersyukur. Saudara ya, memang perlu. Apalagi kita hidup di akhir zaman, benar enggak? Lu zaman sekarang bener ya? Ayo coba tanya, saudara bisa lihat lebih banyak mana kebencian sama damai? Lebih banyak mana? Kebencian kan? Nah, apalagi zaman sekarang. Apakah kita juga akan benci? Kan enggak toh ya? Meskipun kita dibenci tapi kita tetap tidak tidak membenci, ada damai, enggak apa-apa. Yang benci rugi sendiri, benar nggak? Yang sakit hatinya kan? Loh saudara kalau dibenci ikut sakit juga. Tapi kalau kita dibenci, kita Tuhan terima kasih, aku dibenci Tuhan. Nah hati ini tetap sukaci, amin ya. Nah ini jadi kenapa kita membawa damai, karena yang lahir itu adalah Raja Tuhan. Karena Raja Damai saya sebagai anak-anaknya, makanya saya harus membawa amin. Amin, mau tahun ini bawa damai? Karena saya adalah anak-anak Allah, anak tuh. Ya siap. Nah sekarang untuk apa damai itu? Coba dibuka lagi. Nah ini, ya untuk apa membawa damai ini? Yang pertama berbicara Lo bener nggak? Orang yang suka bawa damai hidupnya rukun enggak? Kalau enggak bawa damai hidupnya gimana? Nah, satu dengan lain enggak ada kerukunan, benar enggak ya? Saling curiga, saling enggak suka, saling apa lagi? Oh macam-macam. Benar ya? Nah ini karena itu, coba kita baca ayat ini. Di Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah apa? Baiknya dan apabila saudara-saudara diam bersama dengan orang rukun itu indah. Amin. Lo bener gak ayo? Ya orang rukun tuh indah, itu baik. Coba kalau nggak rukun, indah nggak? Ayo, anak saja kalau lihat papa mamanya bertengkar, nggak ada damai, suka di rumah nggak? Betah nggak? Ayo, ini ada anak-anak suka nggak? Moh, nggak enak di rumah, papa mama gegeran, dia keluar. Betul nggak? Tapi kalau rumah itu rukun, orang tua, anak tuh senang tinggal di rumah. Makanya rumah, keluarga itu menjadi istananya, benar nggak? Itulah kita sebagai anak Allah. Amin. Karena mau hidup rukun, di dalam kerukunan itu indah. Kalau indah itu sedap nggak dilihat, enak nggak dipandang, enak nggak dirasakan, enak nggak ayo? Enak kan ya? Dilihat enak, dirasakan enak, dipandang semuanya benar enggak? Ini loh yang Tuhan mau. Untuk apa kedamaian? Supaya kita hidup amin. Yang pertama. Yang kedua dikatakan apa lagi? Mazmur tetap di ayat yang ketiga, 133. Ini warnanya mungkin kurang jelas ya. Dikatakan gini.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kedamaian itu dikatakan ini, kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan apa? Apa? Ada orang di sini? Kok gak ada suaranya? Apa sudah lapar? Lapar Pak Mah. Tuhan memerintahkan apa? Nah, jadi orang yang rukun Tuhan memerintahkan makanya tidak salah orang yang hidupnya damai sama Tuhan. Amin dah ayo. Tapi kalau hidupnya nggak rukun, ada berkat nggak? Nyari sandang pangan bener ya? Wes abot, wes susah, nggak untung rugi. Ngomel toh akhirnya ya, gerutu. Tapi kalau rukun wah tenang. Pak rugi Pak. Tenang, nanti Tuhan akan berkati. Kan gitu toh? Amin. Kenapa betul dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan dikatakan apa? Berkat kehidupan. Wah dahsyat ini. Jadi bukan uang aja. Lo bener enggak? Manusia butuh sehat enggak? Siapa sini enggak perlu sehat boleh angkat tangan? Jadi semua sehat perlu ya? Lo bener gak? Iya saudara. Kalau sehat bisa kalau sakit bisa enggak? Makanya kita harus Tuhan memerintahkan berkat ini saudara. Sekarang biaya rumah sakit mahal atau murah? Mahal ya? Mahal. Makanya kita harus ini loh berkat kehidupan yang Tuhan amin. Untuk sampai kapan? Selamalah, nggak ada batasan waktu. Dahsyat enggak? Ayo, kita punya Tuhan. Amin. Ya, jadi yang pertama, kenapa sih kita ini perlu damai? Supaya kita punya hidup karena rukun itu indah. Amin ya. Dan yang kedua, rukun itu nanti Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan kepada kita semua untuk dahsyat Tuhan itu. Ya, ayo beri tepuk tangan sama Tuhan. Puji Tuhan. Jadi nggak ngantuk kan ya? Puji Tuhan. Nah sekarang itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Apa ini? Untuk membawa damai yang kedua adalah membawa misi Allah. Apa ini? Ya, coba yang pertama dibuka. Lukas 1 ayat 17. Baca sama-sama yang merah dulu ini. Kelihatan enggak yang di belakang? Enggak kelihatan? Waduh kasihan, ini kurang besar ya. Nanti di sip ya Mas ya, bagian multimedia ya bisa dibagikan. Ini dikatakan begini, misi Allah menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Umat yang layak, artinya yang berkenan, yang Tuhan suka. Inilah Tuhan mau bagi kita semua. Gimana caranya? Nah ini saudara perhatikan, Lukas 1:17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Apa? Ini berbicara pemulihan keluarga. Ada yang di sini keluarganya hancur, berantakan? Gak usah malu datang sama Tuhan.
Tuhan, hatiku susah. Ya, karena ini Tuhan masalah keluarga. Mungkin masalah suami, masalah anak, masalah istri. Ada enggak? Ayo, hari ini enggak usah takut. Amin, minta sama Tuhan. Tuhan jamah. Dan doakan siapa? Entah itu suami, entah itu istri, entah itu benar enggak? Supaya hatinya sehingga hidup rukunlah. Nah, kalau kita sudah dipulihkan, hidup kita rukun lagi, indah kan? Makanya kita akan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Amin. Bapak-bapak bagaimana? Hatinya masih keras atau sudah mulai lunak? Gak suka marah ya sama anak ya? Gak ngomong apa ya, kasar, goblok kamu, binatang lah, enggak ya? Puji Tuhan ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, Tuhan ingin umatnya itu layak. Gimana? Ada pemulihan hati yang terluka. Oke? Nah, yang kedua, di situ dikatakan apa? Dan orang-orang durhaka kepada hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang Siapa sini yang punya pikiran yang jahat enggak benar? Minta Tuhan pulihkan jamah. Hatiku pikiranku ini jahat. Suka pikir hal-hal yang enggak benar, enggak baik. Minta dipulihkan supaya kita punya pikiran yang benar. Ya. Maaf ya, mungkin sesama kita dalam jemaat kini. Pikiran kenapa? Karena sering disakiti, mulai pikirannya kotor. Benci aku ya, gak suka sama ini ya. Awas kamu ya. Sekarang berubah. Amin. Pikirannya. Kita berdoa, Tuhan, aku dibeginikan sama si A. Jaga pikiran hatiku Tuhan. Supaya saya tidak punya hati yang sakit dengan dia. Pikiranku tetap benar. Amin. Ini loh. Oke. Itulah yang Tuhan mau. Jadi misi Allah yang pertama, Tuhan ingin umatnya itu layak. Benar enggak ayo? Yang siap menyongsong kedatangan Tuhan itu adalah umat yang layak. Kalau hati pikirannya masih kotor gimana yo? Makanya maaf ya, kalau datang ibadah rusak kayak cek suwine, nah cepet dah mulai gini loh. Ya. Tapi kalau hatinya tenang, hatinya baik, bersih, ketika memuji, menyembah dia berkata, Tuhan Engkau tuh baik. Saudara bisa merasakan. Sehingga ketika kita pulang dalam ibadah, hati ini melimpah dengan berkat Tuhan. Amin. Ini loh, Tuhan tuh rindu seperti ini. Amin. Mau ya? Jadi untuk apa yang pertama? Membawa misi Allah. Misi yang apa? Umat yang layak. Tahu yang layak ya? Yang berkenan. Ya, seperti kalau Bapak Ibu punya anak yang nurut, yang baik, yang menyukakan hatinya, senang enggak? Senang. Seperti itulah Tuhan mau buat kita semua. Saudara dan saya adalah umatnya yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua berikutnya. Nah, coba bisa baca yang di bawah ini. Ya. Lukas 3, 4, 5, 6. Ya. Kita baca yang di mana? Misi Allah yang gimana loh? Ini merah enggak kelihatan. Nah, enggak kelihatan ya? Saya akan bukakan ya. Apa itu? Semua orang akan melihat
keselamatan yang dari saudara. Tuhan mau apa? Ya, orang-orang itu bisa melihat tentang keselamatan yang dari Tuhan. Benar enggak ayo? Yang bisa menyelamatkan manusia siapa? Ini loh saudara. Kita harus membawa misi Allah ini, melihat keselamatan yang datang dari, lo bener enggak ayo? Saudara, ini perlu buat kita, mulai dari keluarga, suami istri, orang tua anak, orang mertua dari pihak laki, mertua dari pihak perempuan. Ayo bagaimana? Sudahkah dia melihat keselamatan dari Allah? Siap enggak kita? Yaitu mulai karena kita membawa damai Natal. Lo bener enggak ayo? Coba kalau saudara suka gegeran, suka apa, orang melihat ya podo ayo. Lo bener enggak ayo? Halo? Tapi kalau saudara rukun, beda kan dia lihat, kok bisa ya rukun tenang ini cek enak, benar enggak? Ini loh saudara misi Allah yang Tuhan mau supaya setiap orang bisa melihat dulu keselamatan datang dari, amin. Kalau ini terjadi wah hebat, gempar ini popelem ini ya Pak ya. Lo benar enggak? Coba lihat saja hidup kita itu bagaimana. Amin. Nah gimana cara ini? Ya, soalnya dibaca ya. Hidup itu harus jadi terang. Oke, siap? Jadi terang. Di mana kita berada, hidup itu harus jadi ketika hidup itu jadi terang, mereka akan melihat, betul. Amin. Makanya ini tuh, Natal itu membawa kedamaian. Karena apa? Ada misi Tuhan buat semua orang supaya amin. Bagaimana yang belakang? Amin enggak ayo? Puji Tuhan ya. Jadi ini. Jadi kita sudah tahu tentang Natal membawa kedamaian. Sebab yang lahir itu adalah Raja Puji Tuhan. Saya sedang Bapak bisa berteriak. Ya Pak ya, biar damai itu selalu ada pada Bapak ya. Sebab Raja Damai telah lahir dan saya adalah anak-anaknya. Makanya saya harus membawa sehingga hidup saya berbahagia. Nah, karena hidup saya ada damai, saya ini hidup kerukunan itulah mendatangkan berkat amin. Dan yang kedua, saya akan membawa misi Allah. Amin. Sehingga setiap hati yang keras, hati yang tidak baik dan yang kedua, semua orang bisa melihat keselamatan datang dari, amin. Ini loh Bapak Ibu pesan Natal buat kita semua. Siap menerima? Membawa damai? Mulai tahun ini sampai masuk tahun 2026 sampai puji Tuhan ya. Saya tutup coba ini. Satu lagi slide-nya. Bisa dibuka? Nah, ini di dalam Lukas ini. Umat yang berkenan, dia akan hidup dalam kemuliaan Allah. Jika dia hidup dalam kemuliaan Allah, dia selalu membawa damai. Bukankah kita berkata, Tuhan, saya ini umat yang berkenan. Amin. Ya, umat yang layak. Ya, saya ini adalah umat yang berkenan, umat yang layak. Saya hidup karena saya hidup dalam kemuliaan bukan kebanggaan diri. Lo benar enggak? Karena apa yang ada pada kita itu karena dari itu, sehingga kita bisa bersyukur Tuhan, terima kasih. Semua karena Engkau. Makanya akhirnya kita bisa membawa damai. Ya, Tuhan Yesus
diberkati. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Mari Bapak. Terakhir saya ucapkan selamat Natal ya. Tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun 2000. Biarlah sukacita, damai sejahtera Natal ada pada kita untuk kita bawa selalu. Amin. Puji Tuhan. Mari. Oke, saya boleh berdoa sebentar ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah benih firman-Mu ini jatuh di tanah yang baik, sehingga benih ini boleh tertanam dan tumbuh dan berbuah, dan buah itu lebat, sehingga hidup kami boleh melihat Allah itu dahsyat, dan itu boleh dilihat oleh setiap orang, karena Allah itu luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu di tempat ini, setiap kami yang hadir, penggembalaan Bapak Gembala Yusuf di tempat ini terus sehingga makin berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, inilah ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.